wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, sebelum ta'lim kita mulai, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bi ittihadi wa nahana 'anil tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan segenap pengurus dan jamaah Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah, kalau ini malam Senin yang kelima ya, kita akan melanjutkan kajian Kitab Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Sebelum mulai, sekali lagi mohon bacakan suratul Fatihah pada para guru-guru kita. Mudah-mudahan tasalsul terhubung apa yang beliau-beliau ajarkan yang di dalam kitab maupun kajiannya kepada kita, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat. Al-Fatihah. Min ahwali yaumil qiyamati wa qurabiha. Bab menjelaskan apa yang menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran pada hari kiamat. Bapak hadirin sekalian, dalam hadis Nabi menyebutkan, menceritakan penglihatan yang beliau lihat. Jadi mata beliau ini kan tembus ya, tembus penglihatannya bisa sampai ke surga ya, langit 7, termasuk pendengarannya itu tembus sampai alam kubur ya. Atau beliau diberi juga ru'yah, penglihatan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Beliau pun diberi penglihatan. Maka disebutkan Nabi melihat rojulan min ummati, dari umatku yang didatangi malaikat maut, hendak mencabut nyawanya. Faja'ahu birruhu biwalidayhi faraddahu. Maka ketika malaikat mau mencabut nyawanya, datang amal kebaikan dia karena berbuat baik kepada orang tua, yang takzimnya kepada orang tua, pelayanannya kepada orang tua. Maka sebab itulah amal itu menolak ya kedatangan malaikat maut mau mencabut nyawa orang tersebut. Artinya memang umur takdir, tapi dalam beberapa riwayat ada amalan yang memperpanjang ya. Jadi takdir itu kalau kata guru kami Kiai Muslim Syafi'i, takdir itu batas minimal maksimal. Rezeki bapak itu antara 20 juta sampai 50 juta. Itu namanya takdir. Bapak usaha dengan bekerja 6 jam cuma dapat berapa? 20 juta. Tapi kalau ditambah dengan kerja keras lebih, maka bisa maksimal dapat 50 juta. Itu namanya takdir, minimal maksimal. Umur itu takdir juga ya. Makanya ya, ini riwayat dari At-Tirmidzi
bahwa orang mau diambil nyawanya lalu datang amal kebaikan kepada orang tua, gagal malaikat mau mencabut nyawa. Ya. Terus dilanjutkan oleh Nabi, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seseorang dari umatku sudah dipersiapkan azab kubur, maka kemudian datang wudhunya, wudhu yang kita lakukan, maka kemudian wudhu ini menolak, menyingkirkan azab kubur yang sedang dipersiapkan. Ya. Atau dalam lanjutannya ini panjang riwayatnya. Jadi bagaimana amalan-amalan itu bisa menolak hal-hal yang buruk terjadi kepada pelakunya. Termasuk poin penting yang kita akan bahas adalah yang kita lakukan apakah saja yang bisa menyelamatkan kita ketika di akhirat nanti. Maka dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, husiba rajulun mimman kana qablahu, ada seseorang yang dihisab dan dia adalah umat sebelum Nabi Muhammad, umat sebelum kita. Falam yujad lahu minal khairi syai'un, ketika dihisab, ditimbang, diperhitungkan amalnya, tidak ada satupun amal kebaikan, tidak ada satupun. Illa annahu, kecuali dia, karena yukhalitun nasa, dia itu bergaul dengan manusia dan dia orang kaya, dan dia punya anak buah banyak, ghilman, punya anak buah banyak. Nah, kelebihan dia kepada anak buahnya ini, anak buahku, dia selalu berpesan, kalau ada yang hutang padaku, lalu kemudian dia tidak mampu membayar, bebaskan. Itu pesannya. Ya kan orang kaya suka dipinjemi oleh tetangganya, oleh temannya, oleh saudaranya. Nah ini ada pembantunya yang bertugas mencatat siapa saja yang berhutang, siapa saja yang sudah bayar, siapa saja yang belum bayar. Dia pesannya, kalau ada yang gak mampu bayar, ya tajawazu, bebaskan, ya hutangnya gak usah dibayar. Maka melihat amalan satu dari orang ini, Allah kemudian berfirman, ana ahaqqu bidzalika minka tajawazu an abdi. Kata Allah ketika melihat amal si orang ini, saya itu lebih punya wewenang melakukan yang dia lakukan. Maka malaikat udah bebaskan dia. Artinya dia selamat dari hisab, bahkan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara suka membebaskan hutang. Dalam hadis yang kedua disebutkan dari Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di dalam sahihnya, Sahih Muslim juga ini. Diceritakan ada seseorang yang meninggal, lalu ternyata dimasukkan ke dalam surga. Fakilalah, maka ditanya nih orang, gimana ceritanya kau bisa masuk surga? Makun tatakman, apa yang engkau lakukan, amal apa yang engkau kerjakan ketika di dunia? Maka kemudian dia cerita, ini kuntu ubayyun nas. Saya dulu ketika di dunia itu jual beli, pedagang saya itu.
maka saya memperhatikan yang susah-susah dari para pembeli itu. Ya, wa atajawadu fisikki ya fisikati au fit naqdi. Maka aku membebaskan. Kalau yang belum bisa bayar kontan, saya kasih tempo. Kalau yang ternyata sudah dikasih tempo nggak bisa bayar, saya bebaskan. Hutangnya nggak perlu dibayar. Fa'ufiro ya. Maka kemudian diampunilah baginya. Jadi sebab dia kalau jual beli sebagai pedagang, kalau ada yang susah membayar secara kontan, dia kasih tempo. Kalau ada yang tidak bisa bayar sama sekali, dibebaskan. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Sahih. Makanya kemudian ya Al-Qurtubi bahkan menyebutkan di awal, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang meringankan ya kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan membebaskan dia dari kesusahan ya yang ada ketika di akhir. Ya. Atau dalam lanjutan hadisnya, man yassar, siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka nanti di akhirat juga akan dimudahkan kesulitannya ya dari ya kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat. Apa poin penting yang ingin ditekankan oleh Imam Al-Qurtubi? Bahwa salah satu yang membuat kita selamat, amalan yang paling top itu adalah terkait membebaskan hutang orang. Ini di sini rata-rata menjadi pemberi hutang atau yang hutang? Itu pertanyaan penting untuk melanjutkan kajian ini. Kalau yang hutang mah ya beda kajiannya. Iya, kalau yang hutang beda lagi. Kalau yang beda lagi tuh. Jadi orang yang hutangi Pak, itu pahalanya brudul kalau orang Pemalang ya. Brudul itu berbondong-bondong terus orang yang hutangi itu. Dalam satu hadis Nabi mengatakan pahala orang sedekah itu ya 1, tapi orang yang hutangi 18 kalinya. Subhanallah ya. Padahal orang sedekah itu duit hilang nggak? Ini kalau matematisnya hilang nggak? Hilang kan? Secara materi. Kita nyumbang ke Masjid Nurul Hidayah 50 juta. Dari rekening hilang nggak? Hilang. Tapi kalau Bapak ngutangin saya 50 juta, kembali nggak? Kembali harus. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Dan pahala ngutangi itu lebih gede 18 kali lipat. Padahal itu secara hitungan matematis kembali duitnya balik. Itu ketika ngutangi. Ketika ngutanginya itu sudah masuk kategori orang yang memberi kemudahan. Makanya kalau di sini ada yang kerja di bank itu sebetulnya ya bagian itu yang memudahkan. Kita tadi kita berjalan sedikit
dibahas itu ya. Tapi memang iya, ketika memberi hutang itu dapat pahala yang berkali lipat dibanding sedekah. Pahala yang kedua yang didapatkan adalah ketika nagih dengan sopan santun. Ya. Jadi kalau bapak nagih kepada yang utang, itu bahasanya yang santun, yang lembut. Assalamualaikum, bapak, alhamdulillah gimana sehat? Ya, ini kalau nggak salah dulu bapak menjanjikan tanggal 15. Ini sudah siang tanggal 15. Apakah sudah leluasa? Karena kalau di kalangan kita itu gitu, kalau pas utang melas-melas, pas bayar galak. sewok. Nah, tapi kalau kita menagihnya dengan lembut, itu sudah pahala lagi. Makanya kan dalam satu hadis rahimallah, Allah itu mencintai yang pertama orang yang mudah di dalam membeli. Saya yakin kalau bapak-bapak kalau beli, insya Allah memudahkan pembelian. Berapa? Sekarang gitu kan? Iya. Kalau bapak-bapak saya yakin begitu. 50.000. Kalau ibu kan enggak. Ini berapa? Jelek kok begitu harganya? Ayo kan? Itu sudah bagus Pak. Kalau bapak-bapak gitu enggak ngeyel, enggak mau persulit menjual, itu sudah Allah mencintai. Atau yang kedua, penjual yang memudahkan pembelinya. Ya. Ini berapa Bu? 50.000. Ya. Ini berapa Pak? 50.000. Pembeli nawar 45 saja ya, oke. Enggak usah banyak cincong itu. Ya Allah enggak senang ya. Dan yang ketiga, lemah lembut memudahkan ketika nagih utang. Itu Allah cinta, Allah senang, dan itu pahalanya sendiri. Yang ketiga adalah ketika ternyata pas ditagih, ya, jawab WA yang tadi, Waalaikumsalam, mohon maaf Pak, ini saya baru di PHK, ya, belum bisa bayar. Saya minta tempo bulan depan di tanggal yang sama. Kalau kemudian Bapak jawab oke, ya, itu pahala lagi. Kasih tempo, itu pahala lagi. Jadi memberi tempo itu kan tadi jelas. Ya kalau yang susah membayar kontan dikasih tempo, itu pahala sendiri. Ketika bulan depan lagi-lagi Pak, ini kalau tidak salah tanggal yang sama bulan depan yang Bapak sebutkan, apakah sudah bisa ditransferkan ke saya? Jawab, mohon maaf lagi ya. Ini saya belum kumpul duitnya, ya. Anak harus masuk sekolah ini kayaknya belum bisa bayar. Kalau kemudian Bapak balas WA-nya, ya sudah Pak, saya bebaskan. Wah, itu pahala lagi yang menyelamatkan dari kesulitan di akhir. Cuman model gini susah. Susah apa gampang kayak gitu? Tapi ya memang begitu. Bapak kalau di dunia paling utang berapa sih? Saya kemarin diceritain ada orang yang memang dia kalau ditangi malah lupa. Ya. Kalau orang itu, oh saya kamu punya utang loh. Nah, itu kayak gitu modelnya. Jadi ketika utangnya malah dilupain. Karena nggak pernah nagih dia. Di sini ada nggak? Ada. Ada lah ya. Yang diam-diam mungkin kayak gitu.
insya Allah ada ya. Jadi memang soal utang piutang ini adalah sesuatu yang memudahkan. Yang jelas Bapak hadirin sekalian, namanya utang kalau orang itu tidak mau membayar di dunia, sebetulnya kita pun nggak rugi. Ya, kita pun nggak rugi karena nanti di akhirat orang yang utang itu yang tetap ditagih oleh yang utang di akhirat nanti. Dalam riwayatnya gitu, ya. Jadi penagih utang di akhirat itu lebih galak, lebih tegas dibanding debt collector yang ada di dunia. Iya, lebih garis, lebih tegas. Kenapa? Karena memang kalau dia punya utang, ya kebaikannya nanti akan diambil oleh orang yang utang. Kan hadisnya masyhur itu kan, ya, siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut itu, nanti antaranya itu yang di dunia punya utang gak dibayar-bayar. Nah nanti di sana tagihnya orang yang utang itu lebih galak dibanding ketika ada di dunia. Jadi ini soal utang piutang ini ya kadang kita mengabaikan. Padahal Al-Quran itu satu-satunya ayat yang satu lembar full. Minggu kemarin saya baca pas sholat subuh, itu ayat tentang utang. Ya, jadi kalau utang itu faktu ditulis. Kenapa? Ya karena itu kita kalau utangi orang ingat, tapi kalau utang ke orang sengaja lupa. Oke, harus utang kita. Makanya ke dalam kajian usul fikih, kalau ada persengketaan antara yang hutang dengan yang menghutangi, yang hutang bilang sudah bayar, yang menghutangi bilang belum bayar, masing-masing tidak punya bukti, maka yang dimenangkan yang menghutang. Kaidahnya apa? Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Asalnya segala sesuatu itu adalah belum. Ya. Jadi Bapak kalau bingung, saya sudah butuh atau belum, maka pilih yang belum. Tapi kalau Bapak bingung, saya kan ngaji nih, ya kan, maghrib ini ngaji, Bapak duduk mendengarin ngaji. Nanti pas sholat isya, pas adzan bingung, tadi saya sudah batal atau belum, maka yang dipilih belum. Karena yang asalnya adalah punya wudhu, tapi yang bingung kan batal atau belum ya, batal atau enggak ya. Jadi yang dipilih adalah yang masih punya wudhu. Tapi kalau sudah wudhu atau belum, yang dipilih adalah belum. Nah sama soal utang. Kalau sengketa yang utang dengan yang mengutangi sudah bayar apa belum, masing-masing nggak punya bukti, maka yang dipilih adalah belum. Ya, makanya faktu kalau di dalam Al-Quran tidak ada yang berbeda. Ya, jadi disuruh kita untuk menuliskan, bahkan dalam lanjutannya ya mendatangkan saksi. Ya. Jadi memang utang piutang itu adalah sesuatu yang secara pahala dan balasannya itu sangat tinggi, dan sementara secara dosa itu juga sangat berharga di akhirat nanti. Hatta orang yang mati syahid kalau punya utang itu belum tentu masuk surga. Mati syahid tapi punya utang. Makanya kalau kaitannya dengan amal yang hidup
dengan yang mati memberi dampak amal yang